Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rifki dari kampus UIN Antasari Banjarmasin, ingin melakukan praktik di sekolah MTS ini. Nah, langsung saja. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir ya hari ini? Oh, cukup. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Bapak ingin menanyakan, kalian tahu nggak kapan diturunkannya Al-Quran? Di manakah Al-Quran itu diturunkan? Kemudian, bagaimana sejarah Al-Quran itu dibukukan? Bagaimana juga bukti kebenaran Al-Quran dan sebagainya. Nah, Bapak akan bertanya, mengulang-ulang ingatan kalian. Bagaimana, apakah masih ingat atau lupa ya? Baik, Bapak ingin bertanya, di manakah Al-Quran itu diturunkan? Ya, silakan Rijal. Ya, benar. Tepuk tangan semuanya. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan di Gua Hira. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran, yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, baik. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammadin SAW melalui perantara malaikat Jibril. Itu Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, artinya bertahap-tahap, bukan sekaligus yang dibukukan seperti kitab sekarang, bukan. Nah, kemudian Nabi itu menerima wahyu pertama itu di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Nah, itu kemudian wahyu yang terakhir itu diterima pada saat Nabi melakukan haji wada atau haji perpisahan. Itu wahyu yang terakhir. Nah, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi tadi dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Nah, terus para sahabat itu mencatat melalui tulang onta, pelepah kurma, dan batu, nah, dan sebagainya. Kemudian Nabi itu memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mencatat tadi. Di antaranya para sahabat itu adalah yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah, Zaid bin Sabit, Khalid bin Walid, Ubay bin Ka'ab, dan Sabit bin Qais. Kemudian periodisasi diturunkannya Al-Quran itu ada 2 tahap ya. Ingat, yang pertama itu sebelum Nabi hijrah, yang kedua sesudah Nabi hijrah. Nah, sebelum Nabi hijrah itu dinamakan periodisasi Makkiyah. Itu. Di sana itu Nabi menerima wahyu 86 surat selama 12 tahun 5 bulan. Nah, itu. Kemudian wahyu yang pertama diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, yaitu wahyu pertama Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pasti kalian tahu. Itu wahyu yang pertama diturunkan di Gua Hira. Nah, di situ adalah proses periodisasi Makkiyah. Dalam periode Makkiyah itu para kalangan orang Arab itu bermacam-macam reaksi. Nah, dalam menerima Al-Quran, ya, yang pertama itu reaksinya dari kalangan yang sedikit, mereka itu menerima ajaran-ajaran Al-Quran
Kemudian yang kedua, reaksinya dari kalangan orang Arab itu adalah mereka sebagian besar itu mereka menolak ajaran-ajaran dari Al-Quran. Nah, yang ketiga, dakwah Al-Quran itu semakin melebar luas perbatasan Makkah menuju ke daerah-daerah sekitar. Kemudian yang kedua yaitu periode Madaniyah, yaitu Nabi menerima wahyu itu sesudah Nabi hijrah. Jadi di periode Madaniyah ini Nabi itu menerima surat berjumlah 28 surah. Nah, itu selama 9 tahun 9 bulan. Kemudian di Madinah itu dakwah Al-Quran itu sudah mulai memuncak, sudah mulai bagus, sehingga mewujudkan prestasi yang sangat besar. Pada masa Madaniyah ini, wahyu yang diterima Nabi yang terakhir adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, sebelumnya Madinah ini bernama Yasrib. Nah, anak-anak yang berbahagia, kemudian sejarah pembukuan Al-Quran itu ada 2 tahap sejarahnya nih yang dibukukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu dibukukan sebelum Rasulullah wafat. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, ayat demi ayat, surah demi surah, karena kefasihan dan keindahan bahasanya. Setelah Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, kaum muslimin itu sudah teratur, sehingga Nabi itu memerintahkan para kaum muslimin untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkannya, mempelajarinya, serta menyebarluaskan, sehingga hari demi hari itu Al-Quran itu tidak punah. Nah, kemudian Al-Quran itu kan ditulis itu melalui dengan pelepah kurma, tulang, batu-batuan, papan, nah, dan dihafal. Kemudian yang kedua, ini Al-Quran dibukukan setelah Rasulullah wafat. Nah, Ali bin Abi Thalib itu diam di rumahnya untuk menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran dan surah-surahnya dalam satu mushaf. Nah, kemudian setelah Nabi wafat, timbullah peperangan. Nah, karena peperangan itulah menimbulkan banyak korban para penghafal di zaman sahabat. Nah, sehingga Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, berpikir untuk menghimpunkan ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran itu dalam satu mushaf. Nah, yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Masih semangat anak-anak? Alhamdulillah kalau masih semangat. Ya, memang kondisinya siang hari ini cukup panas ya. Nah, kemudian selanjutnya pengertian Al-Quran dan hakikat Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa adalah yang berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan. Tetapi secara istilah adalah kalamullah atau kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat bagi Nabi kita melalui perantara malaikat Jibril, dan bagi membacanya adalah ibadah. Kemudian kalian tahu nggak nama lain dari Al-Quran? Ada yang tahu nggak di antara kalian? Salah satunya aja bang. Apa? Ya silakan Anissa. Oh iya benar, Al-Furqan. Ya, tepuk tangan. Baik, Bapak jelaskan. Sebenarnya nama-nama Al-Quran itu sangat banyak. Nah, yang pertama adalah Al-Kitab, yang berarti kitab atau buku. Yang kedua Al-Furqan tadi yang disebutkan
artinya adalah pembeda. Artinya di Quran itu kan ada ayat yang membedakan antara yang baik, yang buruk, yang salah, yang benar. Kemudian yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikri, artinya peringatan. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang memperingatkan manusia. Kemudian yang keempat yaitu Al-Huda, nama lain dari Al-Quran, yaitu adalah petunjuk. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memberikan petunjuk. Yang kelima itu An-Nur atau cahaya, artinya penerang hati bagi kita. Kemudian yang keenam Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ini artinya penjelas. Di dalam Quran sudah ada yang menjelaskan, makanlah dan minumlah yang halal-halal, dan janganlah makan dan minum yang haram-haram. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang bukti kebenaran Al-Quran. Nah, jadi Allah itu menantang siapapun yang meragukannya. Nah, jadi Allah itu membagikan 4 tantangan. Yang pertama adalah Al-Quran itu menantang siapapun yang meragukannya untuk membuat semacam Al-Quran secara keseluruhan. Nah, yang kedua, Al-Quran itu menantang siapapun yang meragukannya atau yang ingin menandinginya membuat semacam 10 surah Al-Quran. Ya, 10 surah Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran itu menantang siapapun yang dapat menandinginya untuk membuat satu surah saja semacam Al-Quran. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu Al-Quran menantang siapapun untuk membuat sesuatu seperti atau kurang lebih semacam Al-Quran nih, satu surah juga. Nah, jadi di zaman Khalifah Abu Bakar itu ada orang-orang yang murtad, ya, keluar dari agama Islam. Dia itu mengaku nabi. Kemudian dia juga mereka itu menantang untuk menandingi Al-Quran, tetapi sia-sia saja, tidak ada nilainya. Nah, sebab bukti kebenaran Al-Quran itu sudah mutlak, tidak ada yang bisa menandinginya dan tidak ada yang bisa merubahnya. Baik, Bapak akan bertanya kepada Sulaiman, apa arti dari Al-Bayyinah, nama lain dari Al-Quran itu apa artinya? Ya, benar, tepuk tangan semua. Artinya penjelasan. Ya, benar. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan di Gua Hira. Pada wahyu yang pertama itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Kemudian wahyu yang terakhir itu Nabi menerima pada saat Nabi melakukan haji wada atau haji perpisahan. Kemudian nama lain Al-Quran tadi seperti Al-Furqan, Al-Huda, Al-Bayyinah, Al-Kitab, dan lain sebagainya. Kemudian periode-periodenya sebelum sejarah diturunkannya Al-Quran itu sebelum Nabi Hijrah, periode Makkiyah. Yang kedua itu periode Madaniyah, sesudah Nabi Hijrah. Nah, kemudian sejarah dibukukannya Al-Quran itu sebelum Nabi wafat dan sesudah Nabi wafat. Kemudian bukti Al-Qurannya juga, bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu menentang siapapun yang ingin menandinginya. Nah, mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan.
Salah hilap mohon dimaafkan. Nah, marilah kita sama-sama menutup pelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Bapak tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.